Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang sekali bisa terus update dan kembali membersamai kamu dalam bentuk video audio. Dalam waktu dekat kita akan ganti lagi dengan video ya, karena keperluan saya sudah hampir selesai. Nah, saya doakan kamu semuanya menonton secara live ataupun secara siaran ulangnya nanti. Saya doakan Allah berikan keberlimpahan dan kemudahan. Yang sakit Allah sehatkan, yang punya masalah Allah selesaikan, amin ya rabbal alamin. Baru selesai kemarin tanggal 10 saya seminar offline dan luar biasa, dampaknya juga sudah sangat luar biasa dan sudah sangat ramai yang mengikuti. Dan sampai ketemu teman-teman di seminar offline saya berikutnya yang akan saya adakan nanti di Yogyakarta. Nah, untuk selebihnya atau selengkapnya informasinya silahkan langsung hubungi admin. Baik, saya akan bicara apa yang saya sampaikan di seminar offline yang membuka mata hati, mata batin banyak orang di sana. Orang-orang pada umumnya ya, banyak ingin menyelesaikan permasalahannya. Kamu juga nih yang nonton sekarang. Banyak orang yang sudah menempuh banyak jalan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang sudah berhasil namun masih terjadi juga sebuah kejadian yang hampir sama sebelum yang dialami sekarang. Artinya ada kejadian yang berulang, berpola. Nah, lantas masih timbul pertanyaan, sebenarnya kenapa sih Gus? Kok kejadian ini berulang lagi? Masalah demi masalah datang lagi, padahal saya sudah terapkan keilmuannya. Kenapa sih sebenarnya Gus? Saya jawab sederhana kalau ada pertanyaan seperti itu. Kebanyakan orang ingin menghilangkan sebuah pohon dengan cara menebang pohonnya, dengan melupakan akarnya. Ketika pohon sudah dipotong bersih, saat itu kita mengatakan bahwa sekarang sudah ditebang nih, sudah beres semuanya. 2-3 tahun, 5 tahun tumbuhlah gitu. Sama seperti masalah kita, yaitu karena sebab kita tidak mengangkatnya hingga ke akarnya. Kalau kita bereskan dari akarnya, maka beres semua, tidak akan tumbuh lagi pohon-pohon yang lainnya. Pohon berikutnya tidak akan tumbuh lagi. Jadi permasalahan orang itu ada di dalam akarnya. Pertanyaannya, akarnya apa Gus dari permasalahan yang saya alami? Saya selalu mengatakan gini ya, ada 3 sebab. Oke, 3 sebab yang belum diperbaiki bagi mereka yang hidupnya masih dalam konflik atau masalah. 3 sebab tersebut adalah mindset, syukur, dan sedekah. Kali ini saya akan bahas syukurnya dari pertanyaan seperti yang saya ungkapkan tadi. Biasanya kalau orang tidak mengangkat permasalahan dari akarnya, itu akan terulang kembali ya. Salah satu permasalahan yang paling inti adalah karena kita kurang membenahi kualitas syukur kita. Nah, akar yang saya maksud begini, ya syukur sekali lagi. Contoh sederhana misalkan, kenapa saya hari ini bercerai Gus? Ya simpelnya sebenarnya begini, karena kamu tidak bersyukur dengan sebelumnya ya, memiliki pasangan. Yang kamu lihat hanya sesuatu yang buruk dari dalam diri pasanganmu. Itu contoh sederhana. Terus kalau tentang rezeki Gus, kenapa rezeki kita seakan-akan sekarang diambil oleh Allah? Rezeki kita seperti tidak barokah, tidak manfaat, tidak berkesinambungan, tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa sebenarnya? Ya, akar permasalahannya adalah karena tidak bersyukur dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, atau tidak mensyukuri nikmat Allah yang sudah ada pada dalam diri kita atau kehidupan kita. Akarnya itu dari situ. Akarnya itu ada dalam jiwamu. Kalau kamu bersihkan jiwamu ya dengan cara kamu bersyukur. Syukur itu maksud saya ya. Tapi penjelasannya dari penjelasan yang berbeda. Kalau kamu membersihkan ya, akarnya yaitu dari dalam hatimu, maka sebenarnya semuanya tidak akan berulang kembali. Karena gagal itu berpola, maka sukses pun berpola.
Ini bentuk keadilan Allah loh Bapak Ibu. Jadi sadari sekali lagi ya, saya tidak akan lepas dari keajaiban, dari kasih sayang dari Allah, bahwa semuanya adalah cara Allah, bagaimana Allah ingin berkomunikasi dengan kita, dengan cuma kitanya yang tidak peka. Nah, semua ilmu yang saya sampaikan, semua ilmu yang saya ajarkan, yang saya bagikan pada kamu adalah ilmu agar kita peka terhadap komunikasinya Allah. Karena sebenarnya saya meyakini begini, setiap detik Allah itu bicara pada kita, pada ruh kita, pada rasa kita, setiap detik. Nah, kita mengabaikan bahasa-bahasa Allah itu. Allah tuh selalu memberikan sinyal akan terjadi apa di masa yang akan datang. 1 jam ke depan, 1 menit ke depan akan terjadi apa, sebenarnya Allah berikan sinyal. Jadi yang kita asah adalah hati kita, sinyal kita, kemampuan kita untuk bisa menangkap bahasa Allah gitu. Sebenarnya yang saya ajarkan itu. Nah, balik lagi pada pembahasan kita tadi bahwa semua ada polanya, gagal terpola, sukses juga terpola. Jadi PR-nya adalah mengubah pola. Akarnya itu menyadari permasalahan atau menyadari polanya atau sebab mengapa saya mengalami seperti ini lagi. Gitu. Caranya dengan perbanyak atau perbaiki kualitas syukurmu. Karena gini loh, hati yang bermasalah itu karena tidak mengenal esensi dari syukur itu sendiri. Kalau hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, bagaimana Gus? Ya nyatanya banyak dari kita yang mengucapkan alhamdulillah tapi tak merasakan apapun di sana. Bukan berarti saya menyalahkan kata alhamdulillahnya ya. Saya tetap yang namanya kata alhamdulillah itu harusnya memiliki kekuatan mempengaruhi diri kita atau rasa kita. Karena alhamdulillah itu menurut saya adalah bentuk apa ya, yang akan ngeframing gitu loh, akan apa ya, bisa dijadikan alat menemukan rasa terima kasih dengan cara kita menyebutkan alhamdulillah. Nah, ketika kita memperbaiki bagian akarnya dengan mengubah sudut pandang bahwa semua yang sudah Allah berikan adalah kenikmatan untuk saya sebenarnya. Nah, ketika kamu melihat satu perkara seperti itu, kemudian kamu menyadari juga bahwa ternyata ini loh sebabnya. Temui dulu akarnya. Temukan dulu akarnya. Pokok permasalahannya tuh di mana? Bisa jadi ya salah satu sebabnya akarnya adalah karena saya masih menyimpan luka, menyimpan benci. Karena saya masih menyimpan prinsip yang negatif, penolakan terhadap keberlimpahan. Gitu. Ada juga sebuah akar yang saya maksud adalah sebuah kejadian yang negatif yang masih melekat dalam kehidupan kamu. Kalau kita masih merekam kebencian terhadap tipuan atau penipuan orang yang pernah menipu kita, yang kita anggap sebenarnya udah gak ada apa-apa, rasanya seperti itu ya. Udah gak ada apa-apa kok, saya udah melupakan dan lain-lain. Tapi kita tidak melihat dalam akarnya, buktinya sekarang kamu masih ditipu orang, masih dibohongi orang lain. Nah itu sebenarnya belum benar-benar clear di dalam hatimu. Artinya akarnya belum sampai kecabut gitu. Belum bisa diangkat hingga ke akar-akarnya. Jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan sekarang adalah dengan cara kita memperbaiki, membenahi diri, maka semakin semakin kuat walaupun secara bertahap, tapi prosesnya pasti kamu sedang mencabut permasalahan kamu dari akar-akarnya. Tapi penting juga kamu untuk mengetahui. Jadi tidak asal-asal kamu, yang penting saya aplikasi nih keilmuan tentang syukur seperti yang Gus Baraja sampaikan. Tidak melulu tentang itu, walaupun itu poin pentingnya. Itu pengobatannya, itu healingnya, itu cara mengatasinya. Nah, yang harus atau yang terpenting adalah kamu harus mengetahui dulu sebabnya apa. Kesalahan yang pernah kamu lakukan sehingga memicu ketariknya sebuah permasalahan baru yang serupa seperti yang sebelumnya adalah dengan cara kamu mengetahui kejadian sebelumnya itu apa dan lalu menyadari bahwa itu adalah akarnya gitu loh. Lalu perbaiki dengan saya menyadari kalau itulah letak permasalahan saya dan saya menyadari bahwa ternyata inilah akarnya. Saya memilih untuk menerimanya. Bukankah menerima itu adalah syukur?
Saya memilih untuk memaafkan masa lalu, dan memaafkan itu adalah bentuk rasa syukur. Saya tahu karena saya dulu tidak bersedekah dengan kualitas yang terbaik. Setelah kamu menyadari, lalu perbaiki juga sedekahnya. Dan sedekah itu adalah efek dari orang bersyukur. Atau ciri-ciri orang bersyukur adalah, salah satunya adalah sedekah. Syukur sekali lagi. Oh, ini sangat powerful loh, sahabat-sahabat, penonton saya dimanapun kamu berada. Banyak orang yang menyadari tentang syukur, tapi tidak banyak orang menyadari tentang feedback atau hadiah besarnya dari Allah ketika mereka benar-benar bersyukur. Dan tidak banyak orang juga menyadari bahwa permasalahan hidup datang karena sebab kurangnya dalam bersyukur. Ayo kita perbaiki syukur kita pelan-pelan, teman-temannya, pelan-pelan. Berilmu itu pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Apalagi nonton gak selesai sudah cepat ambil kesimpulan. Ternyata kayak begini nih ilmunya. Itu udah kelihatan banget orang tersebut tidak nonton sampai selesai. Itu mengapa saya mengadakan kelas 1 tahun, kelas online. Itu tujuannya adalah mengungkap keilmuannya secara bertahap, pelan tapi pasti. Kemudian kita akan bicara banyak hal di sana. Selain ilmunya juga kita akan bicara tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Jadi sederhananya, ikuti kelas yang saya adakan, yaitu kelas 1 tahun ya. 1 tahun dengan pertemuan terjadwal, insya Allah dalam setiap minggu atau setiap minggunya pasti selalu ada pertemuan untuk membuka atau membahas keilmuannya jauh lebih dalam lagi. Terima kasih teman-teman. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.